Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Besti Marsha Utami dari Prodi PGSTA Universitas Muhammadiyah Brebes. Di sini saya melakukan observasi tugas UAS mata kuliah pendidikan luar sekolah di PKBM Budi Utomo di Jalan Paguyangan. Ayo ikutin keseruannya. Dalam kegiatan observasi ini, saya melakukan wawancara dengan tutor kesetaraan program paket B untuk mengetahui tentang sejarah berdirinya lembaga PKBM Budi Utomo, visi dan misi PKBM Budi Utomo, profil umum lembaga PKBM, kondisi lingkungan, sarana dan prasarana, program dan kegiatan pembelajaran di PKBM, tutor dan pengelola, peserta didik atau jumlah tenaga kerja di PKBM Budi Utomo, pelaksanaan kegiatan di PKBM Budi Utomo, proses pembelajaran seperti apa, dampak sosial, kendala dan solusi dalam pembelajaran PKBM Budi Utomo. PKBM Budi Utomo didirikan pada tanggal 20 Juni 2003. Berdirinya bernama Bapak Haji Irfan, Sarjana Kehutanan, dan kepala sekolahnya bernama Bapak Mardani, Sarjana Agama, dengan tujuan memberikan kesempatan untuk orang-orang yang putus sekolah dan sebagai pusat kegiatan belajar mengajar masyarakat yang menyediakan pendidikan non-formal seperti paket B dan paket C untuk memperdayakan potensi masyarakat di wilayah Paguyangan Brebes. Sebagai lembaga pendidikan non-formal, PKBM ini berada di bawah naungan Dinas Pendidikan setempat dan terdaftar secara resmi untuk melayani kebutuhan kesetaraan pendidikan di wilayah tersebut. Mempunyai peminat lumayan banyak. Paket B ada 20 orang, paket C ada di atas 30 orang. Kegiatan belajarnya awalnya dilakukan 3 kali dalam seminggu, yaitu hari Jumat, Sabtu, dan Minggu. Tetapi ada perubahan jadi hari Jumat saja. Guru yang mengajarnya sekarang ada 5 guru. Pembelajaran dalam paket B 3 tahun sama seperti sekolah formal dan pembelajarannya dimulai dari jam 2 siang. Ini adalah salah satu pembelajaran yang dilakukan di PKBM Budi Utomo di paket B setara dengan SMP atau MTS. Kegiatan awal dalam pembelajarannya dilakukan secara langsung materi, tidak ada doa sebelum belajarnya. Suasana kelas yang nyaman, aman, tertib, dan aktif. Kesediaan media sama alatnya masih menggunakan spidol dan papan tulis. Jadwal dan kegiatannya di hari Jumat dimulai dari jam 2 siang sampai jam 4, dibagi 2 sesi. Sesi pertama dari jam 2 sampai jam 3, sesi kedua dari jam 3 sampai jam 4. Partisipasi peserta didik dalam kegiatannya. Peserta didik mempunyai keaktifan pembelajarannya, juga mempunyai jadwal sendiri seperti sekolah formal. Di paket B sekarang sedang membahas pembelajaran IPS atau yang disebut dengan ilmu pengetahuan sosial yang berjudul Keanekaragaman Hayati Flora dan Fauna di Indonesia. Peserta didik menyebutkan flora atau tumbuhan-tumbuhan. Selain itu juga peserta didik menyebutkan fauna atau hewan. Peserta didik juga diajarkan waktu seperti waktu Indonesia Timur, waktu Indonesia Tengah, dan waktu Indonesia Barat. Dalam pembelajaran, metode maju satu persatu memiliki berbagai manfaat penting, baik untuk siswa maupun guru. Secara umum, tujuan utamanya adalah agar pembelajaran lebih terpusat pada siswa dan meningkatkan partisipasi yang aktif. Yang pertama, meningkatkan kepercayaan diri dan public speaking, melatih mental dan mengatasi rasa takut. Yang kedua, memastikan pemahaman materi secara mendalam, belajar mandiri, memperkuat memori.
3. Memudahkan guru dalam evaluasi dan feedback. Penilaian objektif, umpan balik langsung. Yang keempat, melatih keterampilan komunikasi dan soft skill, kemampuan komunikasi dan manajemen waktu. Yang kelima, memotivasi siswa untuk aktif, mendorong partisipasi dan rasa tanggung jawab. Dan ini adalah pembelajaran sesi yang kedua dari jam 3 sampai jam 4 sore. Tidak ada istirahatnya, langsung dimulai pembelajarannya. Dan gurunya pun berganti, atau istilahnya adalah pergantian pembelajaran. Di sini saya juga sedikit menanyakan tentang program paket B kepada salah satu siswa yang bersekolah di paket B, setara dengan SMP atau MTS. Saya menanyakan seputar tentang nama mbaknya dan alamat mbaknya, dan alasan kenapa mengambil paket B. Di sini saya akan menjelaskan visi dan misi PKBM Budi Utomo, kendala apa yang ditemui saat pembelajaran, upaya lembaga dalam mengatasi kendala, dampak sosial, dampak pemerintah, tujuan penyelenggaraan program paket B. Yang pertama ada visi PKBM Budi Utomo, yaitu menciptakan sumber daya manusia yang berpendidikan unggul, cerdas, mandiri, dan terampil berbasis teknologi. Yang kedua ada misi PKBM Budi Utomo, yaitu mengembangkan pendidikan yang komunikatif, kreatif, kolaboratif, sehingga mampu menciptakan masyarakat berpendidikan unggul. Membangun sumber daya manusia yang cerdas melalui peningkatan kualitas pendidikan, mengembangkan pembelajaran secara efektif dan mandiri, secara sinergi dan berkesinambungan, menciptakan pendidikan masyarakat dengan menggabungkan teknologi dengan keterampilan kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga ada kendala apa yang ditemui saat pembelajaran, yaitu faktor usia, karena adanya daya tangkap usia muda dan usia tua itu mestinya berbeda, dan adanya putus sekolah. Dan yang keempat ada upaya lembaga dalam mengatasi kendala dengan cara adanya pembelajaran pendekatan kepada siswanya, lalu tanyakan kepada siswanya apa masalahnya dan apa penyebabnya. Dan di situ juga tidak hanya materi, ada permainannya agar tidak bosan, tetap ceria, aktif, kondusif, dan melatih konsentrasi. Dan yang kelima ada dampak bagi sosialnya, yaitu melatih keterampilan masyarakat, karena di paket B bukan hanya materi saja, tetapi ada prakteknya seperti membuat soto, somai. Contoh prakteknya yaitu ini, dan ini. Nah, itu kalau ada praktek-praktek itu, masyarakat bisa tahu bahan-bahannya, dan juga masyarakat juga bisa tahu alat-alat dalam membuatnya. Itu adalah tujuannya. Ya, dan yang keenam ada dampak bagi pemerintah, yaitu dapat mencetak SDM yang lebih unggul, meningkatkan angka partisipasi pendidikan Indonesia. Dan yang ketujuh ada tujuan penyelenggaraan program paket B, yaitu adalah memberikan kesempatan kepada siswa yang putus sekolah, memberikan kesempatan kepada masyarakat agar tidak ada putus harapan.